Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, itulah tugas kami, tapi sebelum kami melakukan setiap tugas kami, tolonglah kami juga boleh mengertinya melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan tolong kami agar kami boleh memahami setiap isi firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan hari ini, waktu ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, bersyukur pagi hari ini saya boleh membagikan renungan bersama Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari saat ini kita mau merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Oke. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26, mari kita baca silih berganti ya Bapak Ibu Saudara. Saya akan baca di ayat genap, kemudian Bapak Ibu Saudara di ayat ganjil. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26. Saya akan baca dengan terjemahan baru 2. Apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Dan seorang di antara kamu berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apa gunanya itu? Tetapi mungkin ada orang berkata, "Engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan." Aku akan menjawab, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Hai manusia yang bebal, maukah engkau bukti bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Engkau lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatannya, dan karena perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Bersama-sama yang terakhir, sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Saudara, sekitar 2 tahun yang lalu saya join jadi member gym, begitu ya. Jadi kalau orang tanya olahraga di mana gitu, dengan bangga saya akan bilang, "Oh, saya nge-gym loh. Nih di HP saya ada aplikasi gymnya, member semua data lengkap ada," begitu saya gym. Hanya saja setelah beberapa bulan berlalu orang nanya lagi, "Kapan sih terakhir kali latihan?" begitu. Saya mulai jawab, "Kayaknya sekarang saya jadi donatur. Soalnya terakhir kali latihan kayaknya 2 bulan yang lalu," begitu. Makanya orang itu bingung kali ya, lihat saya katanya mah nge-gym, tapi kok badannya gak ada yang berubah begitu kan. Ternyata memang bolosnya segitu banyak. Nah, jadi kalau ditanya apakah saya benar-benar hidup sebagai orang yang berolahraga, ya secara status member iya begitu. Tapi gak ada bukti nyatanya kalau saya memang orang berolahraga begitu kan. Nah, saudara, ilustrasi ini juga menggambarkan pertanyaan yang sama di dalam kitab Yakobus ini. Ini mau mempertanyakan kalau seorang mengaku beriman tetapi hidupnya tidak pernah menunjukkan buah iman, apa gunanya iman seperti itu? Saudara, kalau kita baca kitab Yakobus secara keseluruhan, kita akan menemukan Yakobus itu akan memberikan banyak nasihat praktis dan teguran gitu ya kepada para pembacanya. Nah, para pembacanya sendiri ini adalah orang yang sudah beriman, orang yang dikatakan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi Yakobus bukan lagi ngomongin soal bagaimana cara mendapatkan keselamatan, bagaimana cara diselamatkan, melainkan bagaimana iman yang sudah diselamatkan itu terlihat di dalam kehidupan orang percaya.
Nah, di ayat 14 ini dimulai dengan pertanyaan, apa gunanya saudara-saudaraku jika seseorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudara, dalam bagian ini Yakobus mau ajak kita berpikir, apa sih iman yang sejati itu gitu ya. Kalau kita pikir, kayaknya kita tahu deh iman itu kan soal percaya Yesus sebagai Tuhan. Dan Tuhan itu adalah pengharapan kita di dalam suka, duka, pergumulan hidup begitu. Tapi apakah iman berhenti sampai di situ aja? Berhenti sampai di pengakuan dan keyakinan dalam hati aja? Saudara, Yakobus melanjutkannya di ayat 15 sampai 16. Dia memberikan ilustrasi yang menarik, saudara. Ada orang gak punya pakaian, dia kekurangan makanan sehari-hari, bukan cuma sekali, sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Terus orang yang beriman ini ngomong gitu ya, hati-hati ya di jalan, pakai baju yang hangat ya, makan yang sampai kenyang deh gitu. Tapi dia tahu itu orang kekurangan, tapi dia cuma ngomong gitu terus dia tinggal. Apa gunanya omongan itu berarti kan? Mungkin kita akan lebih merasa itu jauh lebih berarti ketika kamu peduli sama kita, kamu berbagi juga gitu. Nah, itu akan lebih bermakna, bukan? Jadi di sini Yakobus gak cuma bilang iman itu sebagai keyakinan dan pengharapan aja, tapi justru iman itu akan terlihat di dalam perbuatan. Bahkan di ayat 17 Yakobus juga menegaskan, jika iman itu tidak disertai perbuatan, iman itu pada hakikatnya mati. Dan kalau kita baca sekilas ini kok kayaknya, kalau gitu kita beriman, kita juga mesti berbuat baik dong. Jangan-jangan kalau kita gak berbuat baik, kita gak bisa diselamatkan lagi. Tapi saudara, pertanyaannya apakah selama ini kita diajarkan harus berbuat baik baru kita diselamatkan? Saudara, pada dasarnya perbuatan baik itu tidak akan membawa kita pada keselamatan. Kalau sampai perbuatan baik itu membawa kita pada keselamatan, bagaimana dengan orang yang disalib bersama Yesus? Bukankah salib saat itu untuk hukuman orang yang paling bejat yang pernah ada? Mungkin kita nggak bisa berpikir di mana perbuatan baiknya, bukan? Dan pasti orang itu tidak akan pernah layak masuk di dalam Firdaus itu. Tapi justru karena dia percaya, dia menerima anugerah keselamatan itu. Dan oleh karena itu, perbuatan baik bukan agar kita diselamatkan, tapi justru bukti dari kita yang telah diselamatkan. Karena keselamatan adalah anugerah Allah yang telah kita terima di dalam Yesus Kristus. Dan iman yang hidup itu yang akan menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan orang percaya. Nah, jadi jika perbuatan baik bukan dasar keselamatannya, lalu apa fungsinya? Nah, kemudian Yakobus melanjutkannya di ayat 18 sampai 20. Yakobus kan bilang gitu ya, tunjukkan kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, saudara, dalam bagian ini kita bisa melihat ada iman yang mendahului perbuatan itu. Dan perbuatan itu menjadi bukti real dari iman itu. Nah, bahkan kita kita mungkin ketemu orang gitu ya, kita bisa menjudge, ini orang beriman dari mana? Dari perbuatannya, bukan? Nah, di sini Yakobus sedang menyerang salah satu kesalahpahaman gitu ya. Ada orang juga yang berpikir, ya selama saya percaya Allah itu ada, begitu ya, saya sudah cukup beriman. Tapi Yakobus akhirnya juga bilang kan, ya setan-setan juga percaya kalau Allah itu ada, begitu. Jadi bedanya apa? Dan di sini masalahnya itu bukan sekedar fakta tentang Allah itu ada atau enggak, tapi mungkin pertanyaannya adalah apakah iman itu sudah mengubah hidup orang yang percaya? Saudara, kalau kita lihat agama lain, kalau yang berhubungan sama perbuatan baik begitu ya, bahkan mungkin kita bisa lihat mereka jauh lebih hebat dari orang Kristen kali ya. Tahun lalu Bapak Ibu Saudara ada bencana alam gitu di Aceh dan Sumatera yang bencana banjir dan tanah longsor. Saudara tahu ada Yayasan Buddha Cuse, mereka bangun 2.500 rumah gitu untuk korban itu. Dan gak cuma bangun rumah, mereka tuh bangun plus furniturnya. Jadi masyarakat yang terkena dampak itu, mereka udah bisa langsung melanjutkan kehidupannya. Kalau saya lihat itu mah wow banget ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah, jadi ini memperlihatkan kalau memang juga ada orang yang tidak beriman, tapi mereka juga bisa berbuat baik tanpa mereka harus punya iman kepada Yesus Kristus. Nah, kalau begitu, apa bedanya sama orang Kristen dong? Bedanya adalah dari sumbernya Bapak Ibu Saudara. Kalau orang Kristen, mereka menerima anugerah lebih dahulu. Mereka mengalami perubahan, pembaruan dari Roh Kudus, dan hati yang telah diubahkan itu yang mendorong mereka pada ketaatan dan perbuatan baik sebagai buah iman itu.
Sehingga saudara, di sini kita tahu perbuatan baik itu bukan karena wajib soalnya Kristen. Tapi perbuatan itu tidak menciptakan iman, justru itu bukti dari iman yang hidup. Dari hati yang udah diubahkan, yang telah dipenuhi oleh kasih Kristuslah yang menghasilkan buah yang baik juga. Karena nggak mungkin dong kita sudah beriman, kita bertumbuh jadi Christ likeness, buahnya Lucifer. Kan nggak nyambung ya Bapak Ibu Saudara. Terus kalau kita beriman, kita bertumbuh jadi Christ likeness, maka buahnya Christ likeness juga begitu. Nah, jadi perbuatan menjadi bukti bahwa iman itu hidup, dan ini bagaimana wujudnya gitu ya di dalam kehidupan orang percaya. Yakobus melanjutkannya lagi nih di ayat 21 sampai 25 gitu ya. Saudara, menariknya dari bagian ini gitu. Yakobus itu juga memperlihatkan bagaimana iman bekerja sama dengan perbuatan untuk menghasilkan iman yang sempurna. Dalam artian kalau beriman ya jangan setengah-setengah. Justru mestinya kita punya iman yang lengkap, mesti iman yang matang begitu. Justru iman yang nyata itu juga akan mendorong kita pada ketaatan, bahkan ketika ketaatan itu mahal. Nah, menariknya dari contoh yang diberikan Yakobus, coba perhatikan. Kira-kira Abraham sama Rahab itu melakukan semuanya itu karena mau dia apa kehendak Tuhan? Bukankah kedua hal ini adalah kehendaknya Tuhan gitu ya? Gak mungkin dong Abraham udah nunggu lama punya anak, sudah punya anak, Ishaknya disuruh persembahin. Kalau kita mau mikir, Tuhan mah gak punya hati begitu ya. Atau Rahab begitu ya, dia dari gak kenal Tuhan begitu ya. Tapi dia tahu Allah orang Israel itu luar biasa. Sampai dia mempertaruhkan nyawanya untuk percaya kepada Allah, bukan? Saudara, bukankah bagian tahu kehendak Tuhan ini juga berarti ia mengenal siapa Tuhannya? Bahkan jauh daripada itu, mungkin orang itu juga pasti punya relasi dengan Tuhan dan mau taat sepenuhnya dengan Tuhan. Toh bisa aja kan waktu Abraham itu dia menolak mempersembahkan Ishak. Bisa juga waktu Rahab lihat orang Israel dia bodoh amat begitu. Tapi justru kedua contoh ini memperlihatkan kita kalau mereka tuh nggak cuma berhenti sampai di pengakuan tentang siapa Tuhan. Tapi mereka juga justru menunjukkannya melalui ketaatannya. Sehingga iman yang hidup itu menjadi komplit dan terlihat nyata. Saudara, bukankah kita tuh gampang gitu ya ngomong saya Kristen begitu. Tapi apakah kita itu orang Kristen sungguhan? Karena bisa saja kita lupa untuk berelasi dengan Tuhan sebagian penting dalam hidup kita. Kita lupa mana kehendak Tuhan. Bisa saja kita ngomong kita beriman tapi kita juga nggak taat, bukan? Atau bisa saja gitu ya kita berpikir kita beriman, tapi ternyata iman kita tuh masih kosong atau cuma setengah begitu. Dan mungkin permasalahan dari semua itu adalah di pengakuan kita, tapi tidak benar-benar kita hidupi. Makanya saudara, Yakobus menegaskan sekali lagi di ayat terakhir. Sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Saudara, tanpa pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan, dan perbuatannya nyata, jangan heran kalau ada orang katanya Kristen gitu ya, tapi KDRT. Ada orang katanya Kristen tapi korupsi gitu ya. Tapi bukan berarti juga orang percaya nggak pernah jatuh dalam dosa. Orang percaya juga pasti masih bergumul di dalam dosa itu. Tapi permasalahan di sini adalah Kristen yang disebut itu, mereka cuma diomongan doang. Tidak ada bukti pertobatan nyatanya. Sedangkan iman itu kan bukan cuma soal ngomong percaya aja, tapi benar-benar dihidupi agar iman itu menjadi komplit, terlihat nyata di dalam pikiran dan perbuatan. Nah justru di bagian ini kita menemukan Yakobus itu mau mengajak kita menguji kembali bagaimana iman kita. Apakah iman kita itu sungguh hidup atau jangan-jangan iman kita itu hanya di pengakuan di bibir saja. Saudara, setelah saya renungkan bagian ini ya Bapak Ibu Saudara, saya menyadari kalau iman itu seserius itu ya di hadapan Tuhan. Bahkan saya jadi teringat waktu dibaptis begitu. Bukankah pertanyaannya, apakah saudara sungguh percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan gak berhenti sampai di situ, apakah saudara mau bertumbuh dan melayani Dia? Dan tentu semua pengakuan iya saya percaya, saya mau, itu gak cuma sampai di situ aja kan Bapak Ibu Saudara. Harusnya benar-benar juga kita hidupi. Dan oleh karena itu sebagai orang percaya yang telah diampuni dosanya dan jadi milik Kristus Yesus, yuk kita sama-sama memiliki iman yang hidup itu. Yuk kita
mulai relasi dengan Tuhan, kita merenungkan kebenarannya, cari tahu kehendak Tuhan itu apa, dan kita berdoa kepadanya. Kita coba hidup takut akan Tuhan, dan mari kita juga menghidupkan buah yang nyata itu. Kita bisa melalui dengan buah Roh Kudus. Yuk kita baca sama-sama Galatia 5 ayat 22-23. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara, saya akan menutup dengan satu ilustrasi. Saudara tahu ini pohon apa? Mangga. Ada buahnya sih ya. Nah, saudara, ini pohon mangga kalau ada di depan, dia kan nggak mesti ditulis saya adalah pohon mangga begitu kan. Nggak perlu dilabelin begitu. Paling orang juga udah tahu dari buahnya gitu. Oh, buah mangga begitu. Atau mungkin orang itu tahu itu pohon mangga nggak cuma dari buah kali, dari batang, dari pohon. Ini mah pohon mangga begitu kan. Dan nggak perlu label. Nah, saudara, orang Kristen itu juga semestinya begitu. Kita nggak membuktikan diri kita orang percaya dengan saya Kristen, tetapi justru di saat Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita, yang terlihat adalah buah yang nyata, yang semakin serupa dengan Kristus itu. Nah, oleh karena itu saudara, refleksi pribadi kita hari ini adalah apakah saat orang lihat hidup kita, apakah mereka justru dapat melihat kita mencerminkan Tuhan yang kita sembah? Kiranya Tuhan menolong setiap kita agar memiliki iman yang hidup, yang terlihat dari perbuatan yang lahir dari hati, yang telah diubahkan oleh anugerahnya. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah setiap kami, tolonglah kami Tuhan agar kami boleh memiliki iman yang hidup, yang kami boleh nyatakan juga sehingga orang ketika melihat kami, justru orang memuliakan Tuhan. Tolonglah hidup kami Tuhan, karena kami lemah dan terbatas. Tolonglah kami agar kami boleh semakin serupa dengan Kristus, agar nama Tuhan juga yang dipermuliakan. Ini permohonan kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.